warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi jawab salam kurang semangat, semoga yang semangat dapat rahmat Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini muhabbataka wa ma'rifataka wa ridhaka wal barakata ilayya wa li hadhihi al jamaah. Amin. Ya Hannan ya Manan, ya Dayyan ya Sultan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para asatid yang mudah-mudahan selalu diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umumnya hadirin hadirat rahimakumullah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang indah ini, tiada kata yang paling indah kita ucapkan melainkan ucapan kalimat tahmid, yaitu kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita harus mengucapkan tahmid alhamdulillah? Karena sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara iqrar bil lisan, alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita yang luar biasa, yang tiada mampu kita menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, salat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya semangat, ya. Sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu tanggung jawab di yaumul hisab. Kiranya menarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadamu bni Adam min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Kata Rasulullah SAW, tidak akan bergeser sedikit pun kaki anak Adam, yaitu manusia seperti kita ini, tidak akan bergeser sedikit pun kecuali akan dipertanyakan 5 perkara di yaumul hisab. Yang pertama apa? Yang pertama an umrihi fima afna. Itu tentang umur kita ketika dunia digunakan untuk apa? Apakah selama hidup kita, selama Allah memberikan modal umur untuk kita, digunakan untuk kemaksiatan atau untuk amal soleh, atau untuk kebaikan, atau untuk kemungkaran? Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di hari hisab atau yaumul hisab. La tazulu qadamu ibni Adam hatta yus'ala an khamsin. Bayangkan pada suatu hari itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di suatu lapangan yang sangat luas dan tanpa batas. Luas tiada batas, panas tanpa atap, haus tanpa minuman, lapar tanpa makanan.
Itu yaitu di mana kita dikumpulkan, yaitu di arah-arah mahsyar. Yang mana pada waktu itu manusia dikumpulkan di arah-arah mahsyar itu tidak ada satupun yang berpakaian. Kata Rasulullah, pada waktu itu manusia dalam keadaan huffatan, urratan, yaitu tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Bayangkan, manusia di arah mahsyar yang sangat panas dan luas tanpa batas, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan mereka dalam keadaan yang sangat bingung, susah memikirkan amal perbuatan yang ketika masih hidup di dalam dunia. Begitu menegangkan di sana karena tidak ada yang bisa menolong kecuali amal solehnya atau amal jariahnya ketika di dunia. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, yaitu masa muda kita digunakan untuk apa ketika di dalam dunia. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Oleh karena itu marilah kita sebagai pemuda, generasi muda, agar bisa produktif, bisa bermanfaat bagi umat, bisa bermanfaat bagi keluarga, dan umumnya untuk masyarakat seluruh Indonesia. Amin Allahumma Amin. Kita jangan gunakan masa muda kita untuk hura-hura. Jangan gunakan masa muda kita untuk berfoya-foya. Mari kita gunakan untuk beramal soleh. Yang ketiga, wa min aina tasad, dan dari mana harta itu, harta kita diperoleh. Apakah harta kita diperoleh dari kebaikan, dari dagang, dari usaha yang halal, ataukah harta kita diperoleh dari hasil mencuri atau maksiat? Itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu maka kita harus hati-hati ketika mencari nafkah yang halal. Cari nafkah yang halal, jangan sampai kita berbuat kezaliman kepada orang lain. Cari yang halal, walaupun sedikit, yang penting berkah. Yang keempat, wa fima faqta, harta yang kita peroleh dari mana akan dipertanyakan, untuk apa harta kita. Hati-hati, jangan sampai kita menggunakan harta kita untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang tidak diridhoi oleh Allah, harta kita digunakan untuk berjudi, untuk berfoya-foya, untuk hal-hal yang negatif. Itu akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bukan pahala tapi murka. Yang kelima, wa madza amila bima alima, yaitu ilmu yang kita peroleh itu untuk apa? Apakah diamalkan untuk kebaikan ataukah tidak diamalkan? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Atau bahasa guyonnya santri, al-ilmu bila amalin karrojuli bila dzakarin. Tentunya santri semua paham, artinya ilmu yang tidak diamalkan bagaikan laki-laki yang tidak punya hidung, ya kan? Oleh karena itu marilah kita bermuhasabah, mumpung kita masih beri modal umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika berada dalam dunia, karena akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul hisab. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan berkata